Halo teman-teman Mimin Mager, kita akan spill berdasarkan novel apa yang terjadi selanjutnya ketika kelompok Xiaoyan mencapai pohon kuno Bodhisattva. Dan bagaimana dengan boneka Bansheng itu? Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja. Diketahui, kekuatan orang-orang di sana semua ahli bintang puncak kelas Douzun. Dalam novel, Xun sudah di puncak Douzun 9 putaran, Gu Qingyang di puncak Douzun 6 putaran, ditambah Abang Xiaoyan yang kekuatannya bisa setara Douzun puncak 6 atau 7 putaran. Begitu juga dengan yang lainnya. Boneka Bansheng ini sudah bisa dihadapi oleh mereka dengan barisan ini. Karena mereka sudah sampai di sini, tidak ada alasan untuk mundur lagi ya kan? Akhirnya pertarungan pun dimulai, guys. Selama beberapa menit bertarung dengan pertarungan yang sedikit intens, Xiaoyan mengaktifkan tubuh kaca King Kongnya dan menyerang kepala boneka itu. Namun tak satu pun darah menetes dari sana, walau sudah retak. Namun bisa dibilang, ini adalah kelemahan dari boneka itu, yaitu bagian kepala mereka. Jadi kelompok Xiaoyan fokus menyerang pada bagian kepala. Akhirnya, masuk giliran Cailin menyerang dengan petir warna-warninya bersama yang lainnya untuk menyerang kepala Bansheng itu. Akhirnya retak dan hancur lalu menghilang, guys. Sekelas Gu Qingyang saja terluka oleh serangan boneka itu kecuali Xiaoyan dan Xun saja. Yang lainnya kena serangan juga. Ini memang sebanding karena yang mereka hadapi adalah elit Bansheng. Mereka istirahat setelah mengalahkan boneka Bansheng itu sambil memulihkan kekuatan. Sambil mereka melihat pertempuran lainnya yaitu di kelompok klan Hun dan Phoenix Iblis Surgawi. Kelompok itu mengalami kerugian. Tapi masih bisa mengalahkan boneka itu walau sedikit lama, guys. Namun Xun bertanya apakah kita perlu campur tangan untuk mereka, tanya Xun kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan menolak karena pihak lain adalah musuh mereka. Jika mereka campur tangan, maka mereka akan kehabisan tenaga dan musuh mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Xun merasa kasihan juga nih, guys. Lalu Xiaoyan melihat ke arah pohon itu dan coba menebak apakah itu hati Bodhisattva. Pohon kuno itu sangat misterius. Bahkan sekelas kultivator kelas Bansheng yang tidak terbayangkan kekuatannya saja sudah dijadikan boneka. Kita tidak tahu seperti apa trik dari pohon kuno Bodhisattva ini. Mereka harus ekstra hati-hati. Akhirnya kelompok Hunyu dan menyusul suku Phoenix Iblis menyelesaikan boneka Bansheng itu, guys. Lalu Hunyu melihat ke arah Xiaoyan yang telah duduk santai di sana, lalu bergegas memulihkan energi juga. Kelompok Jiufeng yang mengalami kerugian yang lebih besar daripada kelompok Xiaoyan dan Hunyun. Di novel, guys, boneka Bansheng yang menghadang ada 5 boneka, dan yang sampai di sekitar pohon ada 5 kelompok. Namun di serialnya hanya ditampilkan 3 kelompok dan 3 boneka Bansheng saja. Oke, kembali pada topik. Kelompok Xiaoyan sudah memulihkan kekuatan mereka sekarang. Xiaoyan harus mengatur strategi, karena setelah ini akan sangat berbahaya. Bagi yang belum mencapai bintang 6 Douzun, tidak bisa dekat di pohon kuno. Ya, memang ini membuat orang ragu-ragu, guys, apalagi tidak ada kesempatan yang datang 2 kali. Namun dari situasi yang terlihat memang itu sangat berbahaya. Hanya boneka saja yang menghadang mereka sudah berada di kelas Bansheng. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah masuk. Termasuk Nalan Yanran, tidak bisa masuk, dia masih belum mencapai ranah itu. Dan setelah itu mereka pergi bergegas, guys. Kelompok Hunyu dan Jiufeng tidak bisa diam setelah melihat kelompok Xiaoyan mulai mendekati pohon. Lalu mereka pergi juga. Walau godaan ini sangat besar, hati mereka tetap was-was dan sangat cemas. Saat semua orang mencapai bagian bawah kuno Bodhisattva, cahaya terang tiba-tiba meletus dari tubuh pohon 1000 kaki di atas tanah itu. Dan berubah menjadi pilar terang yang melilit grup Xiaoyan. Adegan tiba-tiba ini membuat hati semua orang terkejut. Daoki diblokir dan tidak bisa digunakan sama sekali. Lalu cahaya putih memenuhi Xiaoyan saat ini, saat dia berdiri di dunia cahaya putih. Tidak ada seorang pun di sampingnya. Xiaoyan bingung dengan apa yang terjadi. Serasa di sana tidak ada hukum waktu. Apakah ini wilayah kuno barbar? Lalu tidak lama setelah itu terdengar sebuah auman. Seekor binatang berwarna darah berlari di cakrawala ke arahnya. Xiaoyan melihat binatang buas yang datang dari segala arah. Lalu, Xiaoyan menggerakkan tangannya dan sekumpulan binatang itu langsung hilang. Seolah-olah Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat besar dan sulit dijelaskan. Sepertinya semua sesuai dengan kehendak Xiaoyan. Apakah ini kekuatan dari Douzeng? Ujar Xiaoyan dengan heran. Kenapa Xiaoyan tidak senang? Ia telah mendambakan kekuatan itu selama ini, dan sekarang dia telah memilikinya. Lalu tidak lama setelah itu, keinginan membunuh Xiaoyan melonjak, guys. Karena dia sampai pada titik ini adalah untuk balas dendam terhadap klan Hun dan Aula Jiwa. Keinginan membunuh langsung menyelimuti Xiaoyan dan tiba-tiba sejumlah orang muncul di belakangnya, yaitu Hunyu. Lalu Xiaoyan pun terkejut, kebetulan dengan kekuatannya saat ini, dia bisa menghabisi kelompok Hunyu dengan mudah.
Setelah membunuh Hun Yu, Xiaoyan seperti merasakan kesenangan yang luar biasa, dan keinginan untuk membunuhnya makin menjadi-jadi, dan matanya sekarang telah memerah. Setelah beberapa saat, dia baru sadar karena ada suara yang terdengar dari cincin penyimpanannya dan menghentikan langkah Xiaoyan. Itu adalah benih bodhisattva. Setelah kekuatan itu masuk ke dalam dirinya, akhirnya dia tersadar dari ilusi itu. Ia memang ilusi dari pohon kuno bodhisattva. Sekarang, dia mengerti kenapa bahkan orang dengan kultivasi Banseng saja dikendalikan oleh kekuatan ini. Orang-orang itu juga telah tenggelam dalam ilusi yang diciptakan oleh pohon kuno bodhisattva dan akhirnya kehilangan jiwa mereka, berubah menjadi mayat berjalan. Saat Xiaoyan mengungkapkan benih bodhisattva, seluruh langit mulai berubah dan ilusi itu hancur seperti cermin. Setelah Xiaoyan linglung sedikit, dia tiba di ruang yang dipenuhi dengan warna hijau batu giok. Sebuah pohon kuno yang tingginya lebih dari 100 kaki berdiri, seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno. Pohon ini berwarna hijau zamrud, tampak seolah-olah telah diukir dari batu zamrud berkualitas tinggi. Ini memancarkan kekuatan hidup yang mengejutkan. Pohon ini sama dengan pohon kuno bodhisattva setinggi 10.000 kaki di dunia luar, tetapi tampaknya pohon di ruang ini telah menyusut berkali-kali. Ilusi sebelumnya pasti diciptakan oleh pohon ini. Xiaoyan mengamatinya, dan dari pohon itu keluar berkas cahaya yang di dalamnya ada teman-temannya yang masih terjebak dalam ilusi. "Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" ucap Xiaoyan. Xiaoyan marah, dan api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan sekarang. Pohon kuno bodhisattva bergetar sekali lagi ketika mendengar teriakan marah Xiaoyan. Sebuah gugus cahaya muncul. Ada bodhisattva setinggi 100.000 kaki pohon kuno dalam gugus cahaya itu. Tetapi mata Xiaoyan tidak fokus pada pohon kuno. Sebaliknya, dia fokus di depan pohon itu, di mana manusia berpakaian hitam itu berdiri di udara. Sebuah aura yang tampaknya berkuasa menyebar dari tubuh orang ini. Bahkan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki tampak cukup kecil. Di. Lalu Xiaoyan menatap tajam ke punggung berbaju hitam itu. Meskipun itu hanya sebuah gambar, auranya masih menyebabkan jiwa Xiaoyan gemetar. Perasaan semacam ini siapa lagi yang bisa memilikinya selain elit Doudi yang hanya ada di dalam legenda kuno. Lalu sosok hitam itu dalam gugus cahaya berdiri di depan pohon kuno bodhisattva setinggi 100.000 kaki. Tiba-tiba, sosok itu mulai menyerang pohon kuno. Pohon kuno bodhisattva membalas dengan perlahan-lahan, memancarkan gelombang demi gelombang, energi yang mengerikan. Seluruh langit itu runtuh karena pertukaran yang sangat menakutkan itu. Xiaoyan terkejut saat menyaksikan pertempuran itu di dalam gugus cahaya. Ini sulit dipercaya. Pohon kuno bodhisattva pernah bertarung dengan seorang elit Doudi. Namun dalam rekaman itu, sosok berbaju hitam dipukul oleh kekuatan dari luar area pertarungan dengan pohon kuno bodhisattva, dan itu benar-benar hancur. Doudi. Ini adalah pertunjukan yang membuat Xiaoyan gemetar karena bisa melihat elit Doudi walau hanya melalui gugus cahaya. Xiaoyan terkejut saat dia menyaksikan perubahan aura. Dia berpikir keras. Pohon kuno bodhisattva setelah aura hitam masuk tampaknya memberikan perasaan yang sama seperti pohon kuno bodhisattva yang dilihatnya di wilayah kuno barbar. Cahaya perlahan menjadi redup sebelum bergabung menjadi materi tak terlihat yang dibebankan ke kepala Xiaoyan. Akhirnya cahaya itu berubah menjadi informasi yang tidak biasa yang menyebar secara terpisah. Pohon kuno bodhisattva di depannya telah ada selama periode waktu yang tidak diketahui. Tapi satu hal yang pasti, sudah ada sejak zaman kuno. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut meskipun tidak terhitung tahun keberadaannya. Dia tidak berevolusi dan membentuk kecerdasannya sendiri. Mungkin itu karena sudah terlalu lama menghasilkan kecerdasan yang tidak lengkap. Terlepas dari alasannya, pohon kuno bodhisattva itu tidak sepenuhnya cerdas. Itu kemampuan dasar dari objek spiritual, seperti melindungi dirinya sendiri atau membalas, dan masih mengandung energi negatif Doudi yang membuatnya sedikit jahat. Setelah melihat pohon kuno itu memberitahu Xiaoyan tentang informasi yang sangat penting itu, Xiaoyan pun mengerti maksud dari pohon kuno itu. Lalu Xiaoyan bertanya, apakah kamu bermaksud aku membantumu untuk mengusir energi negatif ini? Lalu pohon kuno itu dengan cepat mulai bergoyang ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Namun energi yang ditinggalkan oleh elit Doudi, bagaimana bisa Xiaoyan membantunya dengan kekuatannya sekarang yang hanya berada di bintang 9 Dozun? Lalu tidak lama setelah itu, sebuah gugus cahaya sekali lagi muncul segera setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Sebuah gumpalan api muncul di gugus cahaya dan kemudian benih bodhisattva muncul. Api memurnikan benih bodhisattva dan aura menyegarkan muncul. Aura ini akhirnya memasuki tubuh pohon kuno. Mengikuti pintu masuk aura menyegarkan ini, dingin gelap yang menyebar melalui pohon kuno bodhisattva menjadi sedikit redup. Ya, benar saja. Benih bodhisattva bisa membantunya melawan energi negatif itu. Namun benih yang punya Xiaoyan tidak murni. Dan seberapa banyak dibutuhkan benih bodhisattva? Lalu pohon kuno pun berguncang dan banyak lampu hijau melayang keluar dari tubuhnya. Mereka berhenti di depan Xiaoyan. Cahaya itu secara bertahap melemah. Dan Xiaoyan melihat bintik-bintik cahaya. Dan itu adalah benih bodhisattva
Selain itu, kilau kristal yang mereka pancarkan jelas lebih murni daripada benih bodhisattva di tangan Xiaoyan. Total 24 benih. Ini adalah situasi yang sangat menegangkan. Bisa dibilang guys, bagi Abang Xiaoyan. Meskipun benih bodhisattva tidak sekejam hati bodhisattva, itu masih bisa meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Dousheng. Lupakan benih bodhisattva yang berkualitas sangat tinggi. Bahkan benih bodhisattva yang tidak murni saja di tangan Xiaoyan mampu menggoda banyak ahli. Jumlah itu sangat banyak. Menggunakan benih bodhisattva untuk mengusir roh negatif itu benar-benar terlalu boros, ucap Xiaoyan. Lalu pohon kuno itu berayun sekali lagi, sepertinya mendesaknya. Apa boleh buat, Xiaoyan hanya menurutinya dan mulai menyempurnakan benih itu dengan api surgawi. Walaupun begitu, masih membuat Xiaoyan merasa kesulitan dan tidak lama dia istirahat karena kelelahan. Melihat Xiaoyan telah berhenti bekerja, pohon kuno bodhisattva mulai bergoyang lagi. Sekelompok cahaya hijau dengan cepat dilepaskan dari tubuhnya. Cahaya ini membentuk futon kuno di dekat pohon kuno bodhisattva. Segera setelah itu, ranting pohon menyalurkan energi murni yang sangat banyak ke futon itu dan memasuki tubuh Xiaoyan. Bukan hal ini saja yang membuat Xiaoyan merasa ngeri. Bahkan itu memperluas aliran Doqi yang sudah ada di dalam tubuh Xiaoyan. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Jika kapasitas ini terus meningkat, apakah tidak mudah bagi Xiaoyan untuk menerobos ke ranah Dousheng dan tidak mengalami kemacetan? Sambil menyempurnakan benih bodhisattva, uap hitam itu mulai keluar dan membuat pohon bodhisattva senang dan terus mengalirkan energi murni itu. Singkatnya, Xiaoyan mati rasa tidak ada kata capek sekarang. Siklus ini berlanjut untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan berhasil menyempurnakan semua benih itu. Setelah menghilangnya uap hitam ini, pohon kuno zamrud bodhisattva tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung. Cahaya hijau melonjak, itu menyebar dan menyebabkan kekuatan hidup yang kaya, hadir dan tumbuh lebih padat lagi. Salah satu cabang pohon kuno perlahan-lahan memanjang, seperti tumbuh dan Xiaoyan merasakan emosi senang dari pohon kuno itu. Dan walaupun Xiaoyan disalurkan energi, namun kelelahan jiwanya tidak dapat cepat pulih, dan Xiaoyan lelah ketiduran. Melihat Xiaoyan kelelahan, pohon kuno bodhisattva mengeluarkan cahaya zamrud. Cahaya berubah menjadi tangan yang tak terhitung jumlahnya yang menarik sosok Xiaoyan dan ditarik ke tengah pohon. Segera setelah Xiaoyan ditarik ke pohon kuno bodhisattva mulai mengayunkan cabangnya. Gelombang riak yang tidak biasa menyebar dan banyak lubang spasial robek terbuka. Banyak toko yang menyedihkan diseret keluar. Mereka adalah orang-orang yang sudah masuk ke pohon kuno itu. Kelompok Shun-Er juga ada di antara mereka. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka tiba-tiba muncul di tempat yang aneh ini. Beberapa ketakutan berlama-lama di banyak wajah mereka. Mereka sekarang mengerti yang mereka alami sebelumnya hanyalah ilusi. Bahkan Shun-Er saja dan Hunyu begitu. Semua orang berangsur pulih. Tempat ini tidak terlalu besar. Oleh karena itu, banyak pasang mata berkumpul pada pohon kuno yang seperti batu giok di bagian tengah. Setelah mengalami ilusi dari sebelumnya, mereka sangat ketakutan dengan pohon kuno ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dan tragis daripada mati dalam ilusi. Lalu mereka berfokus pada pohon itu dan menemukan Xiaoyan di dalamnya. Shun-Er pun langsung mengenalinya. Shun-Er merasa Xiaoyan dalam bahaya dan hendak membantunya. Namun diperingatkan oleh Gu Qingyang untuk tetap tenang, karena ini mungkin kesempatan bagus untuk Xiaoyan. Berdasarkan catatan beberapa buku kuno, pohon kuno bodhisattva memiliki 3 harta. Yang pertama, hati bodhisattva. Yang kedua adalah benih bodhisattva. Dan yang ketiga adalah untuk memahami sifat dunia melalui pohon kuno bodhisattva. Tidak sulit untuk memahami 2 harta pertama. Kedua, harta itu adalah benda nyata yang dimiliki oleh pohon kuno bodhisattva. Namun, yang ketiga seperti pengetahuan atau imajinasi. Pohon kuno bodhisattva disebut sebagai pohon reinkarnasi pengetahuan. Dikabarkan memiliki manfaat misterius yang memungkinkan seseorang mengalami ratusan reinkarnasi. Mereka yang telah mengalami reinkarnasi semacam itu dikabarkan dapat masuk ke kelas Doudi. Meskipun ini hanya rumor, masih ada banyak ahli yang menjadi gila karena legenda ini. Doudi adalah level tertinggi yang hanya ada di dalam legenda. Setiap orang melihat Xiaoyan yang telah dililit oleh pohon kuno itu dan membuat semua orang menjadi gila. Bagaimana bisa dia mendapatkan keuntungan seperti itu? Ekspresi Jiu Feng sangat suram. Dia bahkan lebih rela kesempatan ini didapat oleh orang lain kecuali Xiaoyan. Begitupun dengan Hunyu di samping. Seandainya dia tahu sebelumnya, Hunyu akan memanggil para ahli dari klannya menggunakan token giok spasial untuk datang ke sini. Dia merasa sangat menyesal. Walaupun itu bisa dilakukan, di sisi Xiaoyan ada anggota klan Hun yang bisa melakukan hal yang sama. Itu pun ruang ini adalah sebuah ruang yang dibuat dan tidak bisa dimasuki sembarangan. Tidak menunggu lama, Hunyu dan Jiu Feng sepertinya menyepakati sesuatu dan langsung menuju ke arah Xiaoyan untuk mengganggunya sehingga Xiaoyan terbangun. Tapi aksi itu telah ditangkap oleh Shun-Er.
lalu mencoba menghentikan mereka, namun tidak sempat karena kecepatan kedua orang itu. Kekuatan itu pun mengenai pohon kuno. Hasil akhirnya mereka tidak berhasil karena pohon kuno menyerang balik mereka hingga terbang mundur dengan menyedihkan. Semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat Hunyu dan Jiu Feng dikalahkan dalam sekejap. Xiaoyan di dalamnya saat ini tidak terganggu sama sekali pada dunia luar. Itu membuat Shun-Er tenang dan menatap kelompok Hunyu dan yang lainnya dengan mata sedingin es. Dia hendak melakukan pertarungan besar. Sekali lagi itu diingatkan oleh Gu Qingyang supaya Shun-Er tetap tenang dan jangan sembrono. Situasi sekarang sangat tidak mungkin untuk bertarung karena tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang. Shun-Er pun mengerti situasi ini dan menahan diri. Tidak disangka Xiaoyan tidak terganggu oleh kedua serangan gabungan orang ini. Sepertinya pohon kuno Bodhisattva melindungi Xiaoyan. Betapa beruntungnya orang ini. Jiu Feng dan Hunyu menyadari akan hal ini. Sekarang mereka hanya memikirkan untuk keluar. Tidak ada banyak kata yang diucapkan dari mereka. Sekarang, Shun-Er dan yang lainnya tidak bisa merobek ruang sedikit pun di tempat ini untuk keluar. Mereka hanya bisa menunggu dan berlatih di situ. Namun dalam situasi ini mereka harus tetap berhati-hati. Hunyu dan gengnya jelas memiliki pikiran buruk. Meskipun itu hanya legenda, mereka sangat tidak ingin membiarkan Xiaoyan mengalami reinkarnasi dan pengetahuan dari pohon Bodhisattva. Bahkan, jika memungkinkan Xiaoyan memiliki potensi mencapai kelas Doudi, sudah jelas ini akan menjadi bencana besar bagi mereka jika Xiaoyan mencapai tahap itu. Sekarang situasi orang-orang mengambil pelatihan masing-masing. Tentu saja, kelompok Shun-Er secara alami mengatur beberapa orang untuk berjaga-jaga memantau kelompok Hunyu. Sekitar 1 bulan berlalu, pohon kuno Bodhisattva tidak menunjukkan aktivitas apapun selama 1 bulan ini. Xiaoyan yang tetap duduk di dalam pohon. Dia tidak bergerak dan bahkan auranya menghilang dan tidak dirasakan semua orang. Semua orang di dalam tidak tahan terjebak dan sudah mulai ingin menyerang pohon kuno itu supaya mereka bisa keluar. Tidak lama, Xiaoyan membuka matanya. Xiaoyan yang berada di bawah pohon kuno Bodhisattva melihat sekelilingnya, akhirnya berhenti di kelompok Shun-Er dan memanggil Shun-Er. Setelah itu dia beranjak keluar dari pohon setelah lama berdiri di dalamnya. Riak terbentuk di permukaan pohon kuno Bodhisattva ketika tubuh Xiaoyan menyentuhnya. Shun-Er dengan cepat melangkah maju dan memeriksa keadaan abang Xiaoyan, guys. Dalam waktu singkat, dia mengalami terlalu banyak kehidupan dan terlalu banyak kematian. Xiaoyan menoleh ke pohon kuno Bodhisattva. Dia menengkupkan kedua tangannya. Pohon kuno Bodhisattva yang tidak menunjukkan aktivitas apapun selama sebulan, tiba-tiba mengayunkan tubuhnya ketika mendengar ucapan Xiaoyan. Aura kamu, tampaknya bahkan aku tidak bisa melihatnya. Apakah kamu menerobos Bansheng? Ucap Gu Qingyang sambil mendekati Xiaoyan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dia tidak berbohong pada Gu Qingyang. Saat ini dia sudah mencapai puncak kelas Douzun perubahan ke-9. Tentu saja dalam waktu 1 bulan dia telah mencapai tingkat yang orang lain tidak dapat capai. Bahkan dengan 1 dekade pelatihan, kecepatan ini sangat mengejutkan. Kalau dengan usaha sendiri dia bisa menggunakan 100 tahun untuk menyempurnakan Douki-nya dan berulang kali memadatkannya. Baru setelah itu, Douki-nya di tubuhnya menyelesaikan perubahan ke-9 dan mencapai puncak sebenarnya dari kelas Douzun. Kecepatan semacam ini tidak bisa dianggap cepat. Sebaliknya itu relatif lambat. Namun Xiaoyan juga sangat berhati-hati dengan kekuatan yang dia dapatkan. Bahkan kekuatan yang diperoleh dari pelatihan reinkarnasi ini berulang kali ditekan olehnya. Dia tidak berani membiarkan kekuatannya melayang terlalu tinggi. Setelah itu Xiaoyan mengalihkan matanya melihat ke arah kelompok Hunyu dan Jiu Feng. Hunyu, Jiu Feng tanpa sadar mengepalkan tinju mereka ketika mereka melihat senyum di wajah Xiaoyan, terutama abang Hunyu. Di sisi lain, mereka juga merasakan aura Xiaoyan saat ini sedikit berbeda. Ekspresi Jiu Feng sangat suram. Jika dia tahu Xiaoyan akan mengalami kesempatan yang beruntung, dia tidak akan menahan dirinya saat itu, saat pertama kali mereka bertemu. Namun Jiu Feng tidak menyadari semua yang hadir masih akan terjebak dalam ilusi. Jika Xiaoyan tidak memberikan bantuannya untuk menghilangkan emosi negatif elit Doudi dari pohon kuno Bodhisattva, di masa depan mereka semua akan memiliki nasib yang mirip dengan boneka-boneka Bansheng yang mereka temui sebelumnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Cahaya hijau zamrud tiba-tiba dipancarkan dari pohon kuno Bodhisattva seperti mengeluarkan sesuatu. Kelompok Hunyu buru-buru menarik diri ketika mereka melihat pohon kuno Bodhisattva bergerak. Mereka telah merasakan betapa menakutkannya itu. Tentu saja mereka tidak berani meremehkannya, dan ia mengeluarkan banyak benih Bodhisattva. Semua orang terkejut ketika mereka melihat situasi ini. Kelompok Hunyu tidak akan pernah membayangkan pohon kuno Bodhisattva akan mengeluarkan lebih dari 20 benih Bodhisattva yang sangat langka di dunia luar. Sekarang orang-orang bakal jadi brutal setelah melihat ini dan harus merebutnya. Xiaoyan hanya tertawa setelah melihat mata kelompok Hunyu memerah. Dengan syarat Xiaoyan saja, benih itu seperti dipanggil dan pergi ke arah Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan berterima kasih atas hadiah dari pohon kuno Bodhisattva itu. Lalu Xiaoyan membagikannya ke kelompoknya. Semua orang berterima kasih atas hadiah yang sangat berharga dari Xiaoyan ini. Kelompok Hunyu dan Jiu Feng sedang melihat Xiaoyan yang sedang membagi benih Bodhisattva dengan ekspresi suram.
Cahaya merah berkilat di mata mereka, lalu Jifeng akhirnya tidak dapat mengendalikan amarah dan mengeluarkan aura membunuh dan menyerang Xiaoyan. Dan bersambung, terima kasih telah mendengarkan Mimin. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya.